Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang lansia ditemukan tewas terbakar di dalam gubuk daerah Windusari, Kabupaten Magelang. Dana transfer ke daerah dipotong, program pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Semarang diperkirakan akan berkurang. Penabrak satu keluarga di Dusun Ceplisan, Kecamatan Klupu, Sragen ditangkap polisi. Ya, ratusan siswa SMP di Kota Salatiga mengikuti kegiatan edukatif bertema Pilah dan Pilih Sampah dari Sekolah. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran para siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara memilih dan memilah sampah sejak dini. Untuk menumbuhkan kesadaran para siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini, pihak SMP Stella Matutina Kota Salatiga menggelar edukasi bertema Pilah dan Pilih Sampah dari Sekolah. Sampah plastik dipilih dan dipisahkan, mulai dari sampah plastik bekas mie instan, kopi, sabun dan lainnya hingga botol air mineral sesuai dengan mereknya. Setelah dibersihkan, plastik dan botol tadi diolah menjadi hiasan ruang kelas dan diletakkan di halaman yang dapat mempercantik taman. Program Pilah dan Pilih Sampah merupakan bagian dari gerakan peduli lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya tahu teori, tapi juga bisa mempraktekkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan proses pemilahan sampah. Iya. Buat apa ini? Untuk nanti ditimbang lalu bisa dijadikan kreasi untuk menghias taman. Ya. Terus ada rasa jijik nggak ini kan pegang-pegang sampah? Sebenarnya awal ada, tapi karena bersama teman-teman dan buat kebutuhan bersama itu jadi hal yang asik dan menarik. Hari ini mereka melakukan kegiatan bijak sampah plastik, yaitu mereka memilah sampah-sampah yang dari yang sudah mereka kumpulkan, kemudian menimbang, lalu membuat dalam kreasi-kreasi untuk menghias kelas ataupun menghias taman. Gitu. Ya. Kalau tujuannya kepada siswa ini melatih apa? Ya, mereka pertama melatih kepedulian ya. Jadi agar mereka itu peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya, mampu berbuat bijak untuk sampah-sampah yang ada di sekitarnya, dan juga sekaligus mengedukasi mereka agar mereka itu tahu bahwa sampah ini adalah sesuatu yang berbahaya tetapi tetap bisa diolah. Kota Salatiga masih menghadapi persoalan serius dalam mengolah sampah. Setiap hari 115 ton sampah masuk ke TPA Ronggo dan 30%-nya adalah sampah plastik. Sementara 1,64% sampah tercatat tidak terkelola dengan baik. Diharapkan kegiatan ini bisa membentuk karakter peduli lingkungan bagi seluruh siswa agar tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian bumi. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, program pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Semarang diperkirakan akan berkurang. Hal ini terjadi setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD yang mencapai puluhan miliar rupiah. Pembangunan di wilayah pedesaan di Kabupaten Semarang dipastikan mengalami penurunan akibat pemotongan dana transfer daerah atau TKD. Imbasnya, pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan, infrastruktur, dan belanja desa. Namun, pemerintah desa memastikan kegiatan prioritas tetap berjalan. Selain itu, sebagian dana yang tersisa juga akan digunakan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih, serta program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar penyelarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan searah. Dengan kondisi ini, pemerintah diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Forum Musyawarah Desa. Kebijakan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait penundaan program infrastruktur yang sebelumnya telah diusulkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kalau sementara kita belum tahu persisnya, tapi sementara kita info yang kita dapatkan adalah dana desa di Kabupaten Semarang ada pengurangan sekitar kurang lebih 31 miliar dari dana desa. Ada dampak, Mas? Kalau dampak pasti. Contoh.
Pemerintah Kabupaten Semarang berharap semua pihak dapat mempertahankan kekompakan dan menjaga kondusivitas daerah. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat diharapkan terus terbina untuk mempercepat pembangunan meski dengan anggaran yang terbatas. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi lainnya, pelaku tabrak lari di Dusun Ceplisan, Kecamatan Plupu Sragen ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku kabur karena panik usai menabrak satu keluarga. Pria yang diketahui bernama Risnadi, pengemudi mobil pick-up yang menabrak satu keluarga hingga tewas di Dusun Ceplisan, Kecamatan Plupu Sragen ditangkap polisi. Warga Sragen ini ditangkap di daerah Mojo, Pasar Kliwon, Solo, tempat kediaman mertuanya saat bersembunyi usai menabrak. Identitas pelaku terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Tim penyidik berhasil mengidentifikasi nomor polisi dan identitas pemilik kendaraan. Langsung mencari dan alhamdulillah teman-teman belum sampai sekitar 6 jam, kita membutuhkan 6 jam, kita sudah dapat mencari tahu identitasnya, kemudian menemukan lokasi ataupun posisi dari pengemudi tersebut, dan kemudian kita menangkap dan membawa. Sementara Risnaldi mengetahui jika 4 korban terpental dan tergeletak di tengah jalan usai tertabrak. Meski sempat hendak mendekati korban, namun pelaku urung karena takut. Mas, kenapa kabur, Mas? Panik, Mas, takut. Berarti sempat lihat kalau ada 4 orang tergeletak ya, Mas? Iya, sempat lihat, Mas. Sempat mau mendekat nggak sih sebenarnya? Sempat mau mendekat, tapi nggak tahu timbul rasa takut itu. Habis itu langsung saya bermotor langsung jalan ke sini. Atas kejadian ini, pelaku ditetapkan tersangka oleh penyidik. Pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kejadian tabrak lari terjadi di ruas jalan di Dusun Ceplisan, Kecamatan Plupu Sragen pada Senin petang. Sepeda motor yang dikendarai satu keluarga berjalan oleng usai melewati jalan berkubang dan berlumpur. Sementara dari arah berlawanan datang mobil pickup dan menabrak pengemudi serta 3 penumpang sepeda motor. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.